Halo Sobat Saferian, perkenalkan nama saya Wanaki Syaraman Belos. Saya dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan isi dari pop-up book saya, yaitu berkaitan dengan dana pensiun. A few moments later. Baik, dalam halaman pertama, saya akan menjelaskan bagaimana dana pensiun itu bekerja. Selama beberapa tahun, program pensiun tradisional yang juga dikenal sebagai dana pensiun secara bertahap mulai menghilang dari sektor swasta. Nah, pegawai sektor publik seperti pegawai pemerintah merupakan kelompok terbesar yang memiliki dana pensiun yang aktif dan terus berkembang. Nah, biasanya kita tidak dapat mengambil penarikan atau pinjaman awal dari dana pensiun tersebut. Program pensiun swasta yang ditawarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja lain jarang memiliki eskalator biaya hidup untuk menyesuaikan dengan inflasi, sehingga manfaat yang mereka bayarkan dapat menurunkan daya beli selama bertahun-tahun. Program pensiun pegawai negeri cenderung lebih murah dibandingkan program pensiun swasta. Misalnya, program pensiun terbesar di negara ini, California Public Employees Retirement System, dalam banyaknya kasus membayar 2% per tahun. Dalam hal ini, seorang karyawan dengan masa kerja 35 tahun dan gaji rata-rata $50 dapat menerima $35 per tahun. Nah, selain itu, program pensiun pemerintah biasanya memiliki eskalator biaya hidup. Baik, dalam halaman kedua, saya akan menjelaskan keuntungan dari mendirikan atau mengikuti dana pensiun. Nah, bagi pemberi kerja, mendirikan dana pensiun berarti berperan aktif dalam memelihara kesinambungan penghasilan karyawannya hingga masa purna tugas. Nah, hal ini dapat meningkatkan motivasi bekerja karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemberi kerja. Penyelenggaraan program pensiun juga dapat meningkatkan daya saing pemberi kerja di pasar tenaga kerja untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas. Nah, dengan mendirikan atau mengikuti dana pensiun DPPK, pemberi kerja dapat menikmati fasilitas perpajakan. Iuran untuk program pensiun merupakan faktor pengurang pajak penghasilan. Nah, dari sisi dana pensiun, iuran yang diterima dan sebagian hasil pengembangan kekayaan dana pensiun bukan merupakan objek pajak penghasilan. Nah, baik, dalam halaman ketiga ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan saja kekurangan dari dana pensiun. Yang pertama ini perubahan kebijakan pemerintah terkait pensiun. Nah, saat merancang dana pensiun perlu diingat bahwa kebijakan pemerintah terkait pensiun dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua, risiko investasi yang tidak terkontrol. Yang ketiga, keterbatasan akses. Yang keempat, kesulitan dalam memilih produk yang sesuai. Dan yang kelima, biaya administrasi. Baik, itu saja penjelasan saya berkaitan dengan dana pensiun dalam pop-up book ini. Sekian dan terima kasih.